Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya, channel Hari Cahyanta. Semoga tidak bosan-bosan melihat tayangan video yang saya sampaikan ini, karena ya mungkin ada beberapa video yang mungkin kurang bagus dari tampilannya, dari kualitasnya ya, ataupun penyajiannya. Saya ucapkan mohon maaf kepada seluruh penggemar di seluruh dunia yang mungkin di luar negeri ada yang melihat channel saya ya, yang khususnya di seluruh Indonesia. Baik, untuk berikutnya saya akan sedikit menjelaskan ya. Jadi sebenarnya kalau kita itu senang dengan pemancar radio ya, senang dengan pemancar radio, itu sebenarnya memang kita harus memulai membeli peralatan yang memang digunakan untuk pemancar radio. Banyak sekali contohnya ya, banyak sekali itu yang mungkin perlu kita sampaikan ya. Misalnya kita, kalau saya sendiri itu karena saya juga ini hobi pemancar radio ya. Awalnya saya itu kan membuat yang namanya wireless FM atau mic tanpa kabel. Itu ya saya belum punya apa-apa. Kemudian saya mencoba sedikit demi sedikit membeli ya alat-alat yang digunakan ya, terutama dalam pemancar FM ini gitu ya. Alat yang utama sebagai seorang teknisi ya, mestinya rekan-rekan yang harus perhatikan yaitu jangan lupa solder ya, solder. Belilah solder ya, itu yang sangat baik, yang kira-kira itu ujungnya tidak mudah habis ya. Karena kalau kita itu membeli solder yang ujungnya cepat habis itu ya merepotkan. Terkadang kita mau nyolder sudah tumpul, nyolder tumpulan repot. Baik, ini saya berikan contoh ya. Ini mungkin ya istilahnya belum nomor 1, cuman beberapa solder ini akan saya ambilkan contoh. Ini saya beli ya solder. Nah, ini solder saya yang selama ini sudah kira-kira 5 tahun, ujungnya ini tidak berkurang. Perhatikan, ini sudah ada 5 tahun, ujungnya tidak berkurang. Jadi saya selama ini ya pakai solder ini ya. Ini bisa di-adjust. Kalau di tulisan sini ya tertulis di sini sampai dengan 200 watt ya. 200 watt kalau kita adjust. Jadi kalau kita colokkan ya di listrik, ini kita colokkan di listrik begitu, nanti ini kalau kita pengen segera panas ya kita tekan begitu. Karena kalau tidak kita tekan ini hanya hidup terus 20 watt. Kenapa saya membeli solder yang seperti ini ya untuk harian? Untuk harian seperti ini. Pertama, solder ini ketika dicolokkan dalam listrik, ini dinyalakan begitu, kita sambil rakit-rakit. Ketika ini belum dipakai, ini dayanya hanya 20 watt. Jadi konsumsi listrik kita kan lebih ngirit ya, lebih ngirit. Yang kedua, ujungnya kita jarang ganti, jadi lebih efisien ya. Ujungnya jarang diganti. Bayangkan ya, kalau kita ganti setiap bulan, kita sering nyolder tiap hari. Padahal saya itu setiap hari itu mesti nyolder gitu loh, karena saya hobi sekali dengan pemancar. Nah, kalau rekan-rekan yang hobi itu soldernya ujungnya gampang cuil, gampang copot, itu ya mestinya kan merepotkan. Harus ganti baut, nanti bautnya jadi apa? Bautnya jadi kendor. Nah, itu pernah saya alami itu. Bautnya kendor jadi masalah. Belum lagi ini keropos, ya kan? Belum lagi keropos. Nah, itu masalah lagi. Nah, maka belilah sekitar yang seperti ini. Kalau di toko kemarin waktu pertama saya beli itu harganya 300.000. Bayangkan. Yang namanya beli solder 300.000, kalau memang tidak untuk kerja itu sebenarnya ya ada sedikit kerugiannya ya, karena kan jarang terpakai. Nah, tapi kalau Anda sebagai penghobi ya, penghobi elektronika bahkan bisa menghasilkan uang, nah carilah solder yang bagus ya, minimal seperti ini
Nah, ini namanya solder good. Tidak semua toko ada. Ya, gitu. Saya perlihatkan pada saudara-saudara semuanya seperti ini soldernya. Nah, ini tidak ada bautnya, ini hanya di baut, maksudnya bukan baut dari samping-samping ya, tapi diputar saja di sini, putar-putar. Di sini ada adjustnya ya. Mohon maaf, ini sudah barang lama ya. Jadi ya bentuknya sudah seperti ini ya. Sudah seperti ini ya. Gitu. Ini THI 77. Nah, baik, itu sekilas tentang solder ya. Mereknya di sini bawah. Nah, ini ada merek Good. Nah, GUUT bukan GUD. Kalau GUD itu kan bagus, tapi kalau Good ya nggak tahu mereknya itu. Mungkin ya bagus maksudnya. Nah, bacanya kan juga Good. Itu ya, teman-teman. Sekali lagi, belilah solder yang harganya agak mahal. Jangan beli solder itu harganya istilahnya itu harganya kurang memberikan sahabat. Nah, kalau kita sudah solder dikit, ini jadi masalah ya toh. Solderannya jelek, hasilnya itu mau kita jual berupa kitnya ya. Kita jual ya tidak laku keras. Maka harus bagus gitu. Salah satunya seperti ini ya. Ini solder yang pertama yang harus dipunyai oleh seorang teknisi ya, terutama teknisi elektronika. Oke. Lanjut berikutnya lagi saya terangkan yang harus dipunyai yaitu selain solder kita harus punya yang namanya ini sodapat. Ini adalah penyedot. Nah, penyedot. Ini penyedot apa namanya? Penyedot timah. Jadi kalau ditekan gini ya, ini bisa dipencet. Nah, ujungnya ini akan nyedot timah yang sudah kita cairkan. Jadi kalau ada komponen yang mau direvisi, maka sodapat ini murahan ini ya. Kalau ini murahan ya. Itu karena saya jarang nyervis karena saya itu kan biasanya buat. Jadi kalau ini jarang digunakan. Tapi kalau ada yang rusak kan bisa kita sedot. Nah, belilah juga yang seperti ini, tidak apa-apa, yang bagus juga lebih baik. Nah, kalau Anda yang penghobi, kalau beli yang bagus sekalian. Beli barang kok dipakai sekali rusak, 2 kali rusak ya, itu kan namanya sudah mengecewakan ya, begitu. Oke, ini ya, ini. Terus tenolnya sekarang Pak. Tenolnya itu kalau Pak Hari pakai apa? Kalau saya tenolnya saya ambilkan dulu ya. Kalau biasanya saya tenolnya pakai yang model ya seperti ini ya. Seperti ini ya, biru begini. Ini jelas saya hanya pakai yang ini. Tuku iki. Nah, ini kan terbalik tulisan tuku iki. Tapi kalau hari biasa saya memakai bukan itu ya. Saya biasanya pakai Paragon. Nah, kemarin pas kehabisan terlalai saya beli di toko sebelah karena saya butuh. Saya lupa nggak membeli ya. Saya beli pakai yang seperti ini. Sama kalau Paragon, di sini mereknya Paragon, kemudian di sini juga warnanya biru ya, biru. Oke, biru. Itu tenol. Tenol harus yang bagus ya. Kalau memang mau digunakan untuk produk dijual, itu yang bagus ya. Itu peralatan utama, solder, penyedot timah, kemudian timahnya ya. Oke, lanjut. Kalau Anda sebagai seorang teknisi ya, itu harus punya ini multitester ya. Multitester minimal seperti ini. Nah, ini multitester ya. Multitester untuk Anda semua itu harus mempunyai alat ukur ya. Bisa juga yang analog, yang merek Sunwa itu ada. Multimeter, multitester harus punya. Jangan sampai kita sebagai teknisi alat ukur nggak punya, tegangan berapa volt nggak tahu. Nah, itu kan jadi masalah gitu ya. Jadi bikin kita jadi pusing. Maka kita harus menambah aset ya, menambah aset sehingga bisa berkembang ya, begitu. Jadi kalau ada keuntungan itu jangan langsung dihabiskan. Punya keuntungan ya sebagian kita gunakan untuk beli alat ya, sebagian kita gunakan untuk apa? Untuk istilahnya menambah rezeki, menambah income untuk makan sehari-hari, kebutuhan sehari dan sebagainya, itu bisa. Tapi jangan lupa ada yang investkan ya, harus ada yang diinvestkan. Jadi ditabung gitu. Jadi kalau sudah misalnya berkembang banyak ya dibagi-bagi ya. Jangan lupa kalau kita tuh dikasih rezeki banyak ya
zakat itu mestinya harus kita sisihkan ya. Jangan sampai, itu penting bagi kita, terutama yang beragama Islam itu wajib ya zakat itu. Karena rezeki berapapun kalau kita terima, kita tidak zakati ya akan menyiksa kita sendiri ya. Maka harus diyakati itu. Itu menurut ajaran agama kita kan gitu, yang Islam. Baik, untuk saudara-saudara semuanya ya, jangan lupa setelah 3 alat tadi, yang 3 tadi harus punyai yang berikutnya tang potong. Ini fungsinya apa? Untuk memotong komponen elektronik. Ya, kalau dari teman-teman mungkin ada yang masih pakai pemotong kuku, ya boleh saja. Tetapi Anda kalau pakai pemotong kuku, paling selang 1 minggu sudah agak sulit untuk memotong. Yang kedua, kalau ada komponen besar, nanti sulit memotongnya. Ya, ini wajib ini. Berikutnya tang kecil. Kalau untuk buat pakai seperti ini ya, tang kecil. Nah, tang ini harus punya ini. Bisa motong juga, ini bisa untuk jepit. Harus punya tang kecil. Ini penting. Kalau obeng nggak saya sebutkan, mesti punya ya toh. Obeng itu pasti punya. Ya. Kalau kita ingin masang box lagi, itu penutup box, kita juga harus punya alat. Apa itu? Bor. Nah ini. Nah ini kalau ditekan begini balik, kalau begini balik ke sana. Nah gitu. Ini ada 2 tombol ya. Di sini saya pakai seperti ini belum dicas, nanti bisa dicas. Jadi kalau kita mau nyekrup, mau masang baut di box pemancar misalnya, ini lebih cepat. Sret, terbuka, nutup ya sret, tertutup. Gitu. Itu ya. Jangan lupa ini aset ini ya bisa dibeli tapi sedikit demi sedikit. Nah, nggak usah terburu-buru. Yang utama yang pertama tadi ya. Tadi solder, timah ya, sama penyedot itu utama. Kemudian apa lagi selain kita harus memiliki alat tadi ya, yang harus kita punyai ya. Kalau kita berkecimpung di pemancar FM, ya mestinya penerima radio. Ini saya ada di atas itu. Penerima radio yang frekuensinya bawah ada, atas ada, sehingga kalau untuk ngebreak ya kita bisa menerima pesanan. Kalau frekuensi atas untuk broadcast bisa menerima pesanan gitu. Apalagi alat ukur. Nah, sekarang untuk mengetahui sinyal, sekarang berhubungan dengan RF-nya atau radio frekuensinya itu, misalnya kita ingin mengukur sinyalnya berapa watt ya, yang dikeluarkan itu berapa watt, apakah sudah 50 atau belum. Ya itu Anda harus memberi misalnya dummy load. Ya, dummy load seperti ini. Ini merek Nagoya ya. Coba kameranya mana, ini Nagoya. Nah, ini saya tes kalau hanya sebentar, hanya mampu sampai sekitar 30 watt. Sebentar 30 watt mampu. Sudah beberapa kali saya tes 30 watt mampu sebentar. Kalau 12 watt ya agak lama. 10 menit, 5 menit berani. Kalau 30 watt paling 2 menit ya. 1 menit itu paling seperti itu ya. Ini namanya dummy load. Dummy load itu nanti dipasang di mana? Dipasang di SWR. Jadi kalau kita mempunyai SWR itu gampang, kita mau mengetahui berapa sinyalnya, berapa watt ya, itu sinyal baliknya berapa, kita akan mengetahui SWR-nya 1:1 atau berapa. Nah, seperti apa SWR itu? Bagi rekan-rekan yang belum mempunyai SWR ya, saya sarankan ya, kalau belum punya uang, belum ada uang, pakai SBR yang model Maldol itu tidak apa-apa. Sekedar hanya bereksperimen, kita mengetahui oh dayanya sekian ya. Karena itu merupakan alat ukur. Jadi kita mencoba menggunakan alat ukur. Jangan sampai kita membuat pemancar tapi tidak pakai alat ukur. Ya, kalau zaman dulu kan pakai lampu itu nyala gitu. Itu sudah mulai bagus ya, boleh gitu. Boleh-boleh saja. Hanya saja menurut saya tolong tetap memakai atau menggunakan alat ukur walaupun belum akurat. Kalau perlu yang pakai mandol itu kan kalau dibongkar dalamnya kan masih berupa PCB ya. Itu bisa kita modifikasi ya. Itu dikasih apa? Dikasih yang kawat besar itu. Ya, kuningan, belikan di toko. Samping kanan kiri juga sama, dikasih kawat kuningan yang lebih kecil. Ya, dikalibrasi dengan SWR yang lebih baik, misalnya dengan Daiwa atau dan sebagainya, itu bisa. Kalau belum punya uang, tapi pakai alat ukur. Aja nggak pemancar kok.
waton murup apik gitu kan. Ya kita nggak ngerti splatter dan sebagainya. Nyeblaki tanggane entek. Ya, jadi sekali lagi kalau buat pemancar ya kudu duwe alat ukur ngono. Nah, multi itu bisa Pak itu kalau kita tempelkan jeplak ya betul, tempelkan jeplak. Tapi kan jeplak sepira watt kan nggak ngerti kalau ditanya pirang watt metune. Lah, nggak ngerti kan. Nah, sehingga pakai alat ukur. Itu. Nah, monggo ini teman-teman yang review kita sambil ngobrol santai aja ya. Silakan review di bawah. Karena saya jarang menceritakan seperti ini. Nah, ini perlu kita ceritakan ya. Wong saya agak longgar dan saya punya waktu, punya kesempatan. Nah, itu. Biar ini lebih bagus ya silahkan yang mau subscribe langganan saya klik di bawah lonceng itu. Samping lonceng itu ada subscribe, diklik nanti kita bisa saling apa ya memberi kalau saya posting nanti akan ketahuan posting gitu, loncengnya dinyalakan. Baik, untuk berikutnya jangan lupa ya, ini saya tunjukkan dulu misalnya seperti apa SWR yang harus kita punyai. Kalau madol saya nggak punya, sudah nggak punya ya. Madol saya punyanya adalah ini, saya aja Daiwa seperti ini ya. Ini termasuk alat ukur yang menurut saya akurat ya. Alat ukur yang termasuk akurat ya. Di alat ukur ini ada beberapa pengaturan, bisa dilihat ya. Mungkin kelihatan dari sini ya, gini. Di sini ada dayanya, ini terbalik kamera saya. Itu 30 watt. Kemudian sama ada berapa nih? Di sini kita lihat. Ringnya 30 watt sama 3 kW. Nah, ini 30 watt dan 3 kW. Kalau kita mau mengecek sinyal yang 30 watt ya kita saklarkan yang 30 watt ya. Gitu. 30 watt di sini. Ya, 30 watt gini pasang AVG. Kemudian di sini ya. Di sini SWR-nya ya, jangan lupa ini SWR-nya. Ini goyang-goyang SWR-nya ya. Jadi ya, goyang-goyang. Nah, ini yang sebelah sini ini adalah ini bagian untuk melihat apa? Power. Bisa kita lihat di sana ya, power. Di situ kita lihat ya. Kalau di sini untuk powernya kan ini ya. Sorry, ini terbacanya kebaliknya. Powernya di sana. Sebenarnya harusnya di sebelah kini kalau tidak secara biasanya di sini, ini power sana. Karena ini kita balik. Sana naik. Ini maksimal 30 watt. Nah, itu kan 30 W. Jadi kalau yang di sini ini adalah reflected sinyal balik. Jadi kalau mancar itu ini yang sinyal baliknya harus rendah. Reflectednya ya, di sana ada tulisan reflected, itu harus rendah. Forwarded, nah forwardnya itu harus sesuai watt yang dikeluarkan. Kalau 1 watt ya 1 watt, 5 watt ya 5 watt, kalau 30 watt ya 30 watt. Ya, gitu. Nah, kalau di sini saklarnya kita pakai yang untuk mengetes pemancar yang lebih dari 30 watt. Misalnya 100 watt, 200 watt, 300 watt ya ini pasang 3 kW. Atau yang di tengah itu ada 300 watt. Nah, bisa yang 300 watt dulu. Ya, maaf ini tulisannya nggak kelihatan ya di tengah ini ya. Ini 300 watt. Lagi. Nah, ini. Yang di tengah ini 300 watt posisinya ini di tengah ya, 300 watt. Di sini kalau 300 watt ini kan skalanya 30 tadi ya. Atas ini yang forwarded ini kan 30. Maka di sini nanti dikalikan 10. Jadi kalau ini 10 maka 100 watt. Jadi kalau 100 watt nanti di angka yang 10 ini 100 watt. Cara bacanya begitu ya. Kalau di sini 30 watt berarti kalau kalikan 10 menjadi 300. Jadi kalau di sini mentok 300 watt. Ya, kalau kita mau yang 1000 watt ke atas ya masuknya ke 3 kW di sini. Karena kalau hanya 300 watt nanti mentok saklarnya. Jadi harus kita saklarnya 3 kW. Nah, kita pindah ke 3 kW. Itu bisa membaca sampai 3000 watt berarti kan. Ya paling enggak untuk pemancar 1000 watt, 2000 watt bisa terbaca lah gitu. Kalau 3 kW ya mungkin enggak mampu alatnya, kasihan. Nah, ini caranya membaca. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya gampang sekali. Ya, di sini ada ada input sama output. Nah, input itu di sini apa ini? Inputnya adalah TR, transistor. Jadi masukkan input, keluarkan antena atau dummy load. Ya. Kalau kita belum matching antenanya, maka kita kasih dummy load dulu untuk
outputnya ini kasih dummy load. Nah, dummy load ya, gitu. Kemudian di sini kita kasih konektor misalnya di sini ya. Di konektor inputnya. Oke, yang konektor ini nanti arahnya adalah kemana? Arahnya ke pemancar ini. Pemancarnya outnya dimasukkan sini. Nanti masuk SWR, kemudian keluar lewat dummy load. Nah, dummy load nanti panas. Kalau belum di antena begitu. Jadi ini bebannya pakai dummy load dulu, nanti panas. Nah, nanti di sini akan terbaca. Ada yang 1 watt, 2 watt, 3 watt dan seterusnya. Nanti kalau punya pasti bisa menggunakan. Nah, jadi nggak perlu saya terangkan aja, kalau saudara-saudara semuanya punya, rekan-rekan punya itu pasti itu ya, saya yakin itu bisa ini menggunakannya SWR ya. Itu monggo nanti bisa membeli SWR yang lain, merek yang lain ya, yang harganya masih harga ringan. Kalau yang Daiwa ini memang kemarin saya belinya agak mahal itu. Waktu pertama saya beli 3.500.000 saya beli itu. Karena saya niat bagaimana saya bisa ngukur seperti ini ya. Kenapa saya beli gitu. Alasannya ya, waktu pertama kali saya menggunakan madol itu banyak diejek teman-teman, itu madol apa itu nggak akurat gitu. Madol itu apa itu nggak bisa digunakan ini dan sebagainya lah. Banyak orang itu menghina. Ya biarkan saja. Kalau Anda punya ya biarkan saja dulu. Tapi kan kalau saya semakin lama kan juga risih juga sebagai seorang teknisi. SWR guru madol kan gitu. Ya akhirnya saya coba membeli yang lebih baik kan gitu. Karena dapat keuntungan dari membuat pemancar itu kan, kita sisihkan kan ya, bisa membuat seperti ini ya. Bisa membuat seperti ini. Ini contoh saja alat yang digunakan untuk itu. Kalau rekan-rekan belum mampu beli seperti ini, ingat pesan saya, beli bertahap, beli yang murah-murah dulu. Nanti ditingkatkan sambil dioprek, dibongkar SWR sinopo kan gitu. Ya. Sehingga nanti Anda akan memahami cara kerja SWR. Oke, ini ya, ini tadi sekilas tentang membaca SWR saya terangkan, tapi ya tidak begitu detail banget. Tapi paling tidak bisa menggunakan ini ya. Oke. Baik, untuk berikutnya lagi apa? Yang setelah ini, setelah SWR tadi kita operasikan, ketika dummy load kita copot ya, maka dummy load bisa digantikan antena kan begitu. Nanti pemancar akan seperti apa jarum geraknya, forward reflected-nya kan begitu. Apakah dia semakin malah megar begini, berarti kan forward yo naik tapi SWR yo munggah, kan tidak matching itu namanya ya, antenanya nggak matching gitu. Nah, maka antena itu harus kita matchingkan dulu ya. Antena itu kita nggak bisa langsung buat antena dipakai, nggak bisa, karena harus kita buat sesuai frekuensinya itu kan. Sesuai frekuensinya kita potong-potongan, setelah jadi siap dipakai kan kita cek antena itu, kita cek lagi pakai apa alatnya ya. Kalau yang murah-murah itu ada, kalau yang mahal yang pakai model-model tipe AA itu kan mahal itu. Kalau yang seperti saya pakai hanya yang manual, semi manual saja ya. Saya pakai ini saja, ZTE ini saja. Ada lagi yang di atasnya ini yang harganya 5 juta 6 juta ya. Jadi analiser antena. Kalau ini lokal, produk lokal saja. Tapi alat ini sudah lumayan. Artinya saya gunakan untuk membuat antena ground pen ya, antena Hustler itu ya, yang G6 itu sudah apa ya, menurut saya sudah sangat bagus lah, bisa untuk dideteksi ya. Jadi saudara-saudara semuanya bisa menggunakan alat ini ya, sehingga nanti kalau pakai alat ini ketahuan ya, ini sama, ini jarumnya ada 2 ya. Perhatikan, ada di sini resistan dan ada SWR. Alat ini kalau nanti posisinya dihidupkan ya, posisi hidupnya itu resistornya atau resistennya itu ya, itu harus 0 ya, resistornya harus 50 ohm ya, 50 ohm. Tapi SWR-nya harus 0 ya, di sini harus posisi 0 ya, SWR-nya 0. Di sini 50 ohm. Nah, sing pas ke 50 ohm itu loh. Jadi antena kita itu bekerja pada impedansi 50 ohm gitu loh. Biar seperti itu fungsinya itu. Jadi ibaratnya ini adalah mesin pemancar, saudara-saudara. Yang di atas ini nanti kita masukkan antena di sana.
ya, masukkan antena sana. Terus ini kita kasih tegangan 12 volt. Nanti kan ini nyala. Kalau nggak kasih tegangan ya dikasih baterai, dalamnya kasih baterai. Kalau baterai tinggal disaklakan saja ya. Nah ini kalau kita pengen mencoba ya bisa, itu kita kasih kita kasih dummy load ya, kita kasih dummy load bisa. Nah, misalnya saya ingin mencoba ya, ini kita kasih dummy load. Nah dummy load begini ya, dummy load ini sudah lama sekali nggak saya coba agak lama. Nah ini bisa kita saklarkan di sini ya, onnya kan nyala. Kelihatan nggak ini? Oh nggak kelihatan ya. Nyalanya begitu kelihatan, kalau pakai HP agak susah nanti. Nyalakan. Nah ini 0 MHz. Ini bisa kita atur di sini ya, untuk tegangnya bisa. Ini pengaturannya nanti ada di sini. Kita matikan dulu aja lah. Gini ya, jadi nanti bisa diatur berapa itunya. Ini bisa ada pengaturannya, frekuensinya sudah ada di situ, diatur sesuai frekuensinya. Kalau kita mau FM ya 65 sampai 115 ya, ini untuk diputar, dikalibrasi sesuai frekuensinya, frekuensi berapa. Nah, teman frekuensinya nanti di sini akan misal diputar, ini ada angka frekuensi yang kita inginkan, sudah kan? Sudah ketemu. Maka di sini nanti untuk SBR harus 0 ya. Impedansi di sini harus 50 ohm. Gitu, harus 50 ohm. Ya, ini hanya murah saja seperti ini. Menurut saya ini belum begitu mahal ya. Monggo nanti kalau yang mau beli sing ZTE atau yang tipe-tipe yang lain itu lebih bagus jelas, cari antena analyzer. Bisa juga rekan-rekan membeli Nano VNA, itu juga bagus. Itu harganya kalau nggak sekitar 500 sampai 600-an lah. Bisa beli di Tokopedia, Bukalapak ataupun Shopee, itu juga ada. Ya itu saya bicara alat dari ini ya, bicara alat agar kerja kita itu lebih jelas, lebih tertata ya, begitu. Sehingga kalau kita bekerja dengan cermat ya, dengan alat itu, maka hasilnya ya otomatis lebih baik daripada yang tanpa alat, begitu. Itu saja, mungkin tidak banyak rekan-rekan. Nanti teman-teman bosan lihat video saya yang hanya cerita ngalor ngidul dan sebagainya. Harapan saya cerita ini memang harusnya bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Maka teman-teman kalau punya saran, jangan lupa di bawah ditulis komentarnya. Mungkin saya suruh ceritakan apa, kalau saya bisa ya saya ceritakan, kalau nggak bisa ya mohon maaf. Saya itu hanya juga orang biasa saja yang mungkin masih banyak salahnya ya, tapi nanti akan saya coba untuk mempelajarinya ya, begitu. Itu ya rekan-rekan, teman-teman semuanya. Jadi pahami alat ukurnya agar hasilnya maksimal. Yang paling utama juga ya, pakai multimeter seperti ini minimal, yang digital, atau pakai yang analog ya. Saya juga punya yang analog ya. Nah, tadi di mana? Tadi saya cari belum ketemu. Tapi yang analog yang biasa itu yang pakai jarum view itu loh. Itu yang merek Sunwa ya. Itu bisa dipakai ya. Pokoknya kalau bisa beli yang harganya agak mahal, kan mesti mereknya rada apik biasanya kan gitu. Ya intinya gitu ya rekan-rekan. Coba bereksperimen ya, dan coba ditawarkan di YouTube, ditawarkan di Bukalapak, bisa juga ditawarkan di Shopee ya kalau punya produk-produk elektronika ya. Pakai bahasa yang menarik kalau menawarkan, dikemas yang bagus ya, sehingga apa, sehingga nanti banyak teman-teman kita yang akan membeli ya. Jadi kalau lihat barang yang bagus ya kan, bahasanya apik, dirungokke penak itu kan, dijelaskan pakai deskripsi yang bagus, nanti mesti teman-teman rekan-rekan itu pasti akan banyak yang membeli ya, pasti akan banyak yang membeli. Karena saya yakin, dan saya yakin-yakinnya bahwasanya untuk dunia pemancar FM ini memang belum banyak sekali yang yang membuat ya, yang membuat. Masih banyak sekali yang kewalahan. Permintaannya itu sebenarnya di pasar masih tinggi sekali. Itu ya teman-teman, tidak lama yang saya buat ini, hanya sekitar 30 menit. Semoga bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan wawasan bagi kita semuanya.
dan selalu bereksperimen ya. Ingat, gunakan YouTube dan bereksperimen. Gunakan Google untuk bereksperimen. Jangan sampai kita itu hanya diem saja dan bingung. Ada masalah, buka Google, buka YouTube, ya, praktekkan dan praktekkan. Nah, gitu ya. Saya yang bisa beri saran saja di sini. Ya, karena saya juga kadang sibuk di sekolah sehingga tidak bisa beraktivitas lebih banyak. Tapi apa yang saya dapatkan, yang saya tahu ya saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Sekian ya. Salam Pemancar FM ya. Jangan lupa ya. Oke, salam Pemancar FM. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.